Mari kita berdoa sebelum kita belajar akan firman Tuhan. Terima kasih Allah beserta dengan kami pada malam hari ini. Mengurapi kami sehingga kami dipenuhi dengan kuasa Roh Suci-Mu dan kami boleh terus berjalan bersama Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati firman Allah yang akan kami pelajari bersama. Engkau yang berbicara kepada umat-umat-Mu dan hamba-Mu ini. Terpujilah Engkau, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan kembali mempelajari kitab Yunus. Kita mempelajari kitab Yunus, mari buka Alkitab kita di dalam kitab Yunus pasal yang ke-1 ayat 1 dan ayat 1 sampai ayat ke-3 saja. Kitab Yunus. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Ayat 3. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Lah jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo, dan mendapatkan di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Baik, seringkali orang berkhotbah tentang Yunus adalah khotbah tentang bagaimana kita melarikan diri daripada Tuhan oleh karena kita tidak mau bekerja atau melayaninya. Namun, kenapa cerita Yunus ini ditulis dalam Alkitab? Saya ingin memberikan sebuah perspektif yang lain, cara pandang yang lain dari kitab Yunus ini. Kenapa kitab Yunus ditulis? Perhatikan saudara. Pada waktu Yunus memang nabi. Yunus diutus pergi ke Niniwe. Memang ada sebuah isyarat dia takut. Kenapa takut? Karena Niniwe kota besar, ibu kota di daerah Syria ini sangat besar, bukan hanya besar kotanya, tapi besar kejahatannya. Kota metropolitan pada saat itu. Nah, yang menarik adalah sebuah kisah panjang dari kehidupan umat manusia yang digambarkan di ayat ketiga. Perhatikan ayat ketiga. Tetapi Yunus bersiap melarikan diri ke Tarsis. Saudara bayangkan, Yunus tinggal di Yerusalem. Ya. Ayat ini mengatakan Yunus melarikan diri ke Tarsis. Jarak kota Yerusalem menuju negara Tarsis itu beda negara. Jaraknya adalah 4.000 kilometer. Saudara bayangkan berapa kilometer dari Bandung ke kampung kita di Tanjung Kaso atau si Borong-Borong. Berapa kilometer saudara? Ada 4.000? Rasanya nggak ada ya? 2.000 ada? Atau 3.000? Ya, kurang lebih ya. 2.500 sampai 3.000. Artinya mungkin dia lari ke arah Singapura atau lari ke arah Malaysia. Dan bayangkan saat itu nggak ada kendaraan seperti sekarang yang bisa ditempuh pakai mobil yang Sumatera Trans itu apa namanya? Iya, kok Corona atau satu lagi apa itu? ALS ya, yang ada di mana itu? Pasir Koja ya. Pakai ALS yang bisa 3 hari. Ya, saya pergi naik Corona tahun 99, 4 hari 3 malam, saudara, capek di badan. Dulu nggak ada kendaraan. Yunus melarikan diri sejauh 4.000 kilometer. Artinya apa, saudara? Cerita ini sedang mengisyaratkan satu. Seseorang yang ingin meninggalkan Tuhan, bukan hanya meninggalkan Tuhan dekat-dekat, tapi jauh-jauh. Memang dia komit untuk nggak mau lagi jalan sama Tuhan, saudara. Karena waktu itu naik kapal. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, saudara. Yerusalem di atas. Ya, karena Yerusalem tempatnya di atas bukit.
Ya, beda dengan Bethlehem yang ada di bawah. Yerusalem di atas bukit, saudara. Ya. Lalu dia pergi katanya ke Yafo. Yafo adalah sebuah pelabuhan. Sebuah pelabuhan. Maka pelabuhan itu ada di pinggir laut. Maka dari Yerusalem dia turun, saudara, posisinya. Dia turun. Waktu kita memutuskan Allah, jauh dari Allah, ini kita lagi turun rohani kita ke Yafo, tanda kutip. Saudara, perhatikan, kalau kita lihat ceritanya, dari Yafo dia naik kapal. Lalu di kapal itu, kalau saudara baca di kitab Yunus, Yunus tidak duduk di kelas 1, atau Yunus tidak duduk di kelas VIP. Tapi Alkitab mengatakan Yunus turun di dek yang paling bawah. Disitulah ia tidur. Perhatikan, dari Yerusalem turun ke Yafo, turun lagi ke dek kapal paling bawah. Oke, pada saat ombak mulai menghantam kapal tersebut, Yunus tertidur. Lalu orang mulai marah. Lalu akhirnya Yunus dilemparkan ke bawah. Perhatikan, dari Yerusalem dia turun ke Yafo, turun ke dek kapal, turun lagi ke laut. Bukan hanya itu, setelah di laut maka ikan besar memakan Yunus. Ikan besar itu nggak ada di permukaan air. Dia ada di permukaan air hanya untuk cari makanan. Pada waktu dia dapat makanan, dia akan turun lagi ke dasar lautan. Maka ini menceritakan bahwa orang yang jauh dari Tuhan, yang ada niat untuk tinggalkan Tuhan, dan mau jalan dengan Tuhan, maka seolah-olah seperti Yunus yang mulai turun dari Yerusalem menuju kepada Yafo di pelabuhan. Turun lagi ke dek kapal paling bawah, turun lagi ke laut di bawah kapal, bahkan di tengah laut turun lagi ke dasar lautan, di perut ikan. Seseorang yang coba komitmen untuk meninggalkan Tuhan dan mau jalan dengan Tuhan, maka kalau itu terus dipelihara, mereka atau orang tersebut akan mengalami yang namanya degradasi rohani. Penurunan secara drastis. Tetapi cerita ini ingin juga mengisyaratkan kepada kita, kalau seseorang sudah mulai jatuh, bahkan jatuh di paling bawah, di dasar lautan, pada waktu dia diberikan kesempatan oleh Tuhan, ada bisikan, kitab Ibrani 1:7 katakan, jika engkau mendengar suara Tuhan, jangan keraskan hatimu. Maka Yunus mulai tersadar di perut ikan. Dia kembali komitmen. Merubah komitmen meninggalkan Allah, sekarang komitmen untuk kembali bekerja bagi Allah. Ia berdoa di dasar ikan tersebut. Ia memohon pertolongan kepada Allah. Dia mulai naik. Ikan itu seolah-olah ada yang gatal dalam perutnya. Ia mulai naik ke atas permukaan air. Dan dari permukaan air, maka Yunus dimuntahkan ke pantai. Dari pantai ia komitmen, ia naik lagi ke atas perkotaan di kota Niniwe. Dan dari Niniwe, dia naik lagi ke atas bukit. Karena dia ingin melihat bagaimana Allah akan menghanguskan kota Niniwe sesuai dengan pekabarannya yang hanya berjumlah 8 kalimat. Bertobatlah oleh sebab dalam 8 hari ke depan Niniwe akan di bumi hanguskan. Kalimat itu menjadi kalimat yang menggebu dalam diri Yunus bahwa ia sudah bertobat nih Tuhan, aku mau bekerja bagimu. Maka tunggang balikan Niniwe. Tetapi Yunus tidak sadar. Pada saat dia ada di atas bukit pun dia kepanasan, laut muncul pohon jarak. Ia pun mulai enak, tapi pohon jarak itu pun mati dalam sehari. Yunus mulai marah juga. Ini juga menceritakan kepada kita, umat-umat Tuhan pada saat ini. Pada waktu kita mulai naik lagi posisi kita, maka kita jangan lagi sombong.
kita juga harus melihat orang lain untuk selamat. Yunus gagal memahami maksud Allah waktu itu, oleh karena justru dengan pekabaran daripada Yunus, kota Niniwe bertobat 100%. Sehingga Allah tidak jadi memusnahkan kota Niniwe. Nah, ini juga menceritakan kepada kita pada waktu kita mulai turun, maka seharusnya sebelum menyentuh dasar bumi, kita sudah harus mulai naik. Dan kita harus senang manakala orang lain juga bertobat dan mulai memperbaiki kelakuannya. Berjalan bersama Tuhan sesungguhnya adalah komitmen. Yang saya mau katakan dalam fokus kita Rabu ini, berjalan bersama Tuhan, bagaimana Anda dan saya mengambil komitmen kembali dengan Tuhan. Pengalaman Yunus yang pernah jatuh. Setiap kita pernah jatuh dalam dosa. Mungkin kita pernah tinggalkan Allah. Mungkin kita pernah jalan dengan kemauan kita sendiri. Tidak dengar perintah Tuhan. Tapi hari ini, Yunus mengingatkan kepada kita. Waktu Yunus sudah jatuh, ia ingat kepada Tuhan. Dan dia mulai naik. Waktu Anda dan saya mulai komitmen kembali, Tuhan, aku mau berjalan bersamamu kembali. Maka kondisi rohani kita akan sedikit demi sedikit akan terus naik. Dan itu sama dengan cerita Zakheus. Di dalam Lukas pasal yang ke-19, mari kita buka. Saudara sudah tahu cerita Zakheus. Zakheus juga mengalami sebuah perjalanan hidup yang kelam oleh karena ia menjadi orang yang paling dibenci di Israel. Karena dianggap sebagai antek-antek dari penjajah. Ia dianggap sebagai orang pengkhianat pada waktu dia memungut pajak. Bahkan pajaknya bukan hanya 1/5, pajak waktu itu adalah 1/5 sesuai dengan aturan dari Yusuf di tanah Mesir. Namun kadangkala Zakheus harus menarik bukan hanya 20%, kadang 50%, sehingga ia memiliki kekayaan yang begitu besar sekali. Namun hal itu dibenci, bahkan Zakheus tidak bisa masuk ke bait Allah. Bahkan Zakheus bukannya tidak bisa masuk, ia nggak pernah lagi tahu tentang nilai ibadah. Rohaninya betul-betul turun di tengah-tengah kegemilangan keuangannya. Namun pada waktu di tengah-tengah hebat keuangannya Zakheus, ia mulai berkomitmen, aku salah. Mulai Zakheus yang pendek. Pendek juga otaknya pada waktu itu untuk memutuskan mengikut Yesus. Dia nggak mau peduli, tetapi pada waktu ia melihat bagaimana Yesus menyembuhkan banyak orang, bagaimana Yesus dieluh-elukan, ia mulai naik. Ia coba naik ke atas pohon. Memang badannya pendek. Tapi itu juga mengisyaratkan pada waktu Anda dan saya mulai komitmen kepada Allah, maka seharusnya Anda dan saya meningkatkan mutu kerohanian. Harus naik. Kalau tadi kesaksian Bu Sianturi, gak lagi berdoa, maka tengah malam kembali berdoa. Itu artinya kita lagi naik ke atas pohon. Kita ingin melihat Yesus lebih jelas. Pada waktu kita hanya rutinitas, bangun, tidur, bangun, makan, kerja. Itu rutinitas, itu kita lagi di bawah. Lagi di dasar. Kita nggak ngerti apa-apa. Di dasar, saudara. Pada waktu seperti Zakheus komitmen naik ke atas, Anda dan saya sesungguhnya lagi mencari Tuhan, membuat porsi lebih bagi Tuhan. Dan memang hasilnya apa? Zakheus melihat Tuhan. Maka hasilnya adalah Yesus katakan, Zakheus turun. Aku mau menginap di rumahmu. Maka kata aku mau menginap di rumahmu dan makan bersama-sama dengan engkau adalah sesuatu yang paling tinggi. Makanya ada lagu di lagu Sion. Kita dijamu oleh Raja. Maka Zakheus sesungguhnya sedang dijamu oleh Raja segala raja. Zakheus sesungguhnya mendapat sebuah kehormatan.
waktu Anda dan saya komitmen berjalan bersama Yesus, berjalan bersama dengan Tuhan, memperbaiki kelakuan komitmen kembali, maka yang akan menjamu kita adalah Yesus Kristus. Maka inilah upah pada waktu Anda dan saya mau berjalan bersama Tuhan setiap hari. Tingkatkan mutu kualitas kita, naiklah ke atas pohon. Jangan semakin turun, harus naik. Kita harus perbanyak mutu doa, perbanyak jam berdoa, perbanyak jam baca Alkitab, perbanyak pelajari sekolah sahabat, perbanyak kebajikan, dan perbanyak untuk melayani. Itu adalah ciri khas untuk orang yang bertobat seperti Yunus dan seperti Sakius. Sehingga alhasil adalah ada kemuliaan Tuhan, ada berkat dan masa depan yang terindah bagi Anda dan saya. Ayat terakhir, di dalam Mazmur pasal yang ke-25. Raja Daud juga mengalami hal yang sama. Dia jatuh bangun dalam rohaninya. Pada waktu dia merasa hebat, kaya raya, uang begitu banyak, saudara. Ia jatuh paling bawah oleh karena dia akhirnya membunuh Uria dan mengambil paksa Batseba menjadi istrinya. Itu adalah sesuatu yang jatuh sejatuh-jatuhnya. Namun Daud bertobat setobat-tobatnya. Ini adalah makna berjalan bersama Tuhan. Itulah sebabnya Raja Daud memiliki sebuah kesaksian di dalam Mazmur pasal 25 ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-14. Sesuai dengan ayat inti yang saya cantumkan dalam poster. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Kalau kita mau berjalan dengan Tuhan, takut akan Allah adalah bagian dari jalan bersama dengan Tuhan. Maka Tuhan akan menunjukkan, ini loh jalan yang harus engkau tempuh. Maka ayat 14 Tuhan mengatakan, Raja Daud bersaksi, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Hanya orang yang takut akan Tuhan akan bergaul dengan Allah. Dan Allah mau bergaul hanya kepada orang yang komitmen yang takut akan Allah. Bapak, Ibu, dan saudaraku terkasih dalam Yesus. Berjalan bersama Tuhan, simple. Komitmen. Komitmen memperbaiki diri. Kalau kita sudah tahu rasa jatuh, indikatornya tadi. Kalau kita sudah malas, gak lagi baca Alkitab, gak lagi berdoa, itu tandanya kita seperti Yunus. Lagi turun dari Yerusalem ke Yafo. Yafo turun lagi ke Dekapal. Dekapal turun lagi ke laut. Laut turun lagi ke bawah perairan laut. Dan waktu kita mau komitmen, kita seperti Sakius dan Yunus, naik ke atas pohon, atau naik lagi ke permukaan air laut, dan naik lagi ke kota, dan naik ke atas bukit. Itulah sebabnya, saudara. Kenapa di lagu Sion mengatakan, di tempat yang lebih tinggi. Sebab disitulah di tempat yang lebih tinggi, ada kemuliaan Allah, dan Allah sering bertemu dengan umatnya. Katakanlah Musa, di atas bukit. Pada waktu Yesus juga naik ke atas bukit bersama dengan Petrus dan Yohanes, maka mereka melihat di situ ada Musa, Abraham, Elia mendirikan tenda. Ada begitu exciting. Ini Petrus, dan itu lambang bahwa di atas bukit itu adalah lambang kemuliaan Allah, puncak bagaimana kita dekat dengan Tuhan. Mari dalam hidup Anda dan saya, malam ini kita diingatkan, hidup bergaul dengan Tuhan. Dan yang paling dahsyat adalah, pada waktu Anda bergaul dengan Tuhan, maka kita sama seperti Henok. Henok setelah hidup umur 65 tahun. Ya, banyak di antara kita yang sudah berusia 65 tahun. Lalu Henok bergaul dengan Allah, Alkitab katakan dalam Kejadian pasal 5 ayat yang ke-24. Ia bergaul dengan Allah. Maka selama 300 tahun. Wow, apa hasilnya? Henok diangkat hidup-hidup
ke dalam kerajaan sorga. Dan ini adalah puncak utama dari hidup Anda dan saya di dunia ini. Bagaimana kita boleh naik ke atas, di atas sana, di tempat Yesus, dan di sana kita akan dijamu oleh Raja. Mari kita terus berjalan bersama Allah setiap hari. Jangan pernah sekalipun berpikir meninggalkan Yesus di dalam hidup Anda dan saya. Kiranya Tuhan memberkati kita.